Halo Sobat Traders, kembali bertemu dengan saya Lindusang, analis dari Java Global Future. Di video kita kali ini, kita akan membahas mengenai zone trade, di mana indikator ini sangat baik sekali untuk trader pemula, karena kita dapat mengetahui area naik atau buy pada saat berwarna hijau dan area merah pada saat harga bergerak turun. Nah, Sobat Traders, ada juga warna grey ya untuk mendeteksi akan adanya perubahan area buy atau sell. Jadi Sobat Traders, mari kita simak videonya berikut ini. Ya, Sobat Traders, kita akan pelajari mengenai zona trade itu ya. Seperti biasa, kalau urusannya mengenai zona itu biasanya ada yang bilang zona hijau, zona merah, zona abu-abu ya, gray area. Nah, demikian juga ada di forex ini ya, zona merah, zona hijau, zona abu-abu ya. Kita bisa masuk ke sini, indikator ya, indikator, kemudian custom. Nah, di custom ini ada BW zone trade ya, area perdagangan. Nah, ini ada hijau, merah, abu-abu persis ya. Nah, kita lihat perubahan pada chart Euro USD ya. Kalau misalnya tadinya merah terus mulai abu-abu, nah kemudian hijau gitu ya. Nah, ini merah, abu-abu ya, merah sedikit, kemudian hijau, abu-abu, terus merah. Biasanya ada pergantian ya. Setelah abu-abu itu biasanya dari hijau berubah menjadi merah, atau dari merah berubah menjadi hijau. Ya, memang ada ya. Kalau trennya besar ya, kita bisa lihat di sini dia merah, sempat konsolidasi di sini abu-abu, kemudian lanjut lagi merah ya. Tapi biasanya itu karena tren ya, kalau trennya cukup kuat ya. Oke, Sobat Trader, seperti yang kita lihat di sini ya, ada zona merah ini di H1 ya. Nah, ini kita lihat di M15. Jadi nanti kita akan lihat time frame-nya M15, H1, H4. Jadi kalau kita lihat di M15 dan H1 mendukung ya. Nah, maka kita bisa ambil posisi di situ ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini abu-abu M15. Biasanya abu-abu ya bisa jadi akan berubah hijau biasanya ya. Nah, H1 ini tapi kita lihat masih cukup kuat merahnya ya. Nah, kalau ini nanti abu-abu ternyata nanti akhirnya merah lagi gitu ya, berarti M15 dan H1 mendukung untuk ambil posisi sell lagi gitu ya. Nah, tapi kalau M15 ini udah mau hijau, nantinya ternyata hijau, itu berarti kan koreksi ya. H1-nya masih turun ya. Nah, jadi kita lihat tinggal di H4. Oh, H4-nya juga abu-abu ya. Jadi ini tadinya merah, terus ini abu-abu, bisa jadi nantinya dia warna hijau gitu ya. Yang jelas kita nggak ambil posisi di saat abu-abu ini. Yang penting kita lihat dulu H1 dan M15 ya. Kalau keduanya sudah saling mendukung, merah atau hijau, kita bisa ambil posisi. Contoh ya, di sini M15 nih, kita kasih garis horizontal sebagai penanda di sini.
Nah, kita coba lihat di H1. Nah, H1 merah kan? Ya. Di sini H1 merah. Kemudian selanjutnya masih merah kan? Ya, kita lihat di H4. Memang H4-nya abu-abu ya. Tapi asal H1 M15 udah saling mendukung ya, itu kita bisa untuk ambil posisi sell atau buy ya. Tapi kalau ternyata H4-nya malah mendukung juga H1 dan M15, berarti kita bisa ambil peluang mendapatkan poin lebih besar lagi ya. Karena misalnya M15, H1 sudah duluan merah, kemudian di H4-nya ternyata akhirnya dari abu-abu terus merah kembali gitu ya. Misalnya ini dari abu-abu merah kembali sama seperti ini. Nah, itu berarti kita bisa teruskan pergerakan yang nggak usah ditutup dulu, nggak usah keluar dari pasar dulu. Karena apa? Karena akan semakin kuat pergerakannya. Jadi ini ya, kalau ini abu-abu dia masih terus turun, kemudian nanti jadi merah. Kalau kita udah pasang taking profit, mungkin kita bisa lepas taking profitnya untuk pergerakan yang lebih jauh. Ya. Nah, sobat trader, kita bisa lihat juga misalnya di gold. Ya, kita lihat gold ketika ini merah ya, pertama ya. Kita kasih tanda ini. Ini jamnya itu jam 6.15 waktu MetaTrader. Bisa dilihat di bawah itu 6.15 waktu MetaTrader, lalu kita pilih H1. H1 ternyata nih nggak mendukung nih, warnanya hijau ya, baru mendukung setelah di sini. Nah, di sini ya, ini jam 7 waktu MetaTrader. Kita lihat di M15. Nah, berarti waktu di sini ya. Jadi ya udah ambilnya di sini bukan di sini. Kenapa? Kalau ambil di sini itu tadi nggak mendukung ya, karena di sininya hijau. Walaupun di M15 tadi merah, tapi di H1-nya hijau, jadi nggak ambil posisi ya. Ketika H1-nya juga merah ya, baru kita ambil posisi sesuai di M15 di sini merah, H1-nya juga merah. Nah, bagaimana dengan H4 coba? Kalau kita lihat, nah H4 ternyata H4 ada di area sini. Ini abu-abu ya. Berarti ya kita tetap bisa ambil posisi. Tadi lumayan dapatnya ya. Kalau kita lihat di sini ya, itu pembukaannya di 1731, lowernya 172846 ya. Berarti ya kita udah dapat sekitar 3 poin ya, lumayan ya. Jadi nggak apa-apa kalau H4 misalnya gray gitu ya, kita tetap ambil karena H1 dan M15 sudah mendukung. Hanya saja kita nggak usah ambil poinnya besar. Nah, begitu sobat trader. Nah, H1 tadi ini merah, kemudian M15 ini lagi abu-abu ya. Kemudian H4 ini mulai merah ya, berarti mulai mendukung nih, mulai mendukung yang tadi H1 sama M15. Tapi karena saat ini M15 justru abu-abu dan bergerak ke atas ya, kita tinggal tunggu saja ya, apakah dia nanti akan kembali turun, karena bisa terjadi koreksi
Jadi kita nggak perlu ambil posisi dulu karena ini akan terjadi koreksi terlebih dahulu ya. Jadi tadi sudah sempat sama-sama H1 dan M15 turun ya. Kita sudah dapat 3 poin pada saat H4 abu-abu. Nah, tapi sekarang jam 12 ya, mulai terlihat ini merah ya. Kelihatannya mendukung akan H1 untuk terus turun. Tapi karena M15 ini abu-abu, ya berarti kita tetap tidak ambil posisi terlebih dahulu. Kalau mau ambil posisi berarti kita siap aja sell limit. Ya, sell di atas. Atau kalau memang mau tunggu ini kembali merah ya. Biasanya habis abu-abu hijau, berarti kalau menjadi hijau koreksinya berarti semakin bertambah tinggi. Ya tinggal kita tunggu lagi aja nanti abu-abu lagi terus merah atau jadi merah lagi seperti itu. Ya. Jadi demikian sobat trader, penggunaan zone trade ini sangat mudah sekali untuk dipakai oleh pemula ya. Ini sangat jelas sekali tuntunannya. Ya, hanya kita pakai saja. Yang utama adalah M15 dan H1 ya. Dan kemudian kalau ternyata didukung oleh H4 juga, berarti kita bisa mendapatkan poin yang lebih besar. Nah, sobat trader, untuk video yang akan datang, saya akan kembali bahas mengenai zone trade ini dengan kombinasi indikator lainnya, sehingga akan menambah keakuratan untuk membaca arah pergerakan gold maupun forex naik atau turun. Jadi sobat traders sekalian, sampai ketemu di video berikutnya. Ya sobat traders, demikian video kita mengenai zone trade. Bagaimana sobat traders? Mudah bukan? Nah sobat traders, jika sobat traders memiliki pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan sobat trader di kolom komen yang ada di media sosial kami. Sobat traders juga dapat men-sharekannya kepada teman-teman sobat traders sekalian apabila sobat traders merasa mendapatkan manfaat dari video kami ini. Sobat traders, jangan lupa juga untuk klik like, subscribe, dan juga klik loncengnya supaya sobat traders mendapatkan update-update video dari kami. Trade by yourself and safe trading. Salam profit.